ular. Kenapa jangan sampai keduluan sama ular gue? Itu pos 2 ya. Di sini selain itu ditampilkan juga pemantiknya, kalimat pemantiknya tadi. Di sebelahnya tadi kita lihat, nah ini ada kalimat pemantiknya, mengapa ular? Pertanyaan ini. Jadi di setiap pos diberikan tantangan yang berbeda. Apabila sudah berhasil di pos 1, maka anak-anak bisa ke pos 2 untuk melanjutkan pembelajarannya. Di mana sirkuitnya itu? Bila di pos 1 belum, oh berarti pemantik apa yang harus kita berikan? Apa yang kekurangannya di pos 1 itu? Circuit learning, repeating and adding. Ya, jadi ada pengulangan dan penambahan di situ. Jadi sirkuit yang akan kita buat itu seperti apa? Itu tergantung dari kejelian kita. Ya, jadi di sini harus mencapai tujuan di pos 1. Kalau belum, coba ini di repeatnya sebelah mana? Atau addingnya sebelah mana? Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang jam terbangnya bagus, pasti sudah bisa mendeteksi, bisa langsung memberikan repeating and adding tersebut secara spontan. Kemudian next. Nah, di sini jawabannya anak-anak menulis di Padlet tadi. Di sebelah mana menulisnya? Nah, di Padlet itu ada kolom komentar. Jadi terlihat nanti anak-anak seperti pada Padlet yang ini ada responnya di kolom komentarnya. Ini bisa di bawahnya, yang bawah ini. Nah ini sampai mereka di sini bermain dengan media, kartu atau apapun ya, untuk menstimulus agar mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi. Ini sampai pos 2. Ini pergerakannya jadi di sini ya, antar pos gitu. Kemudian apa lagi yang terjadi di pos 3? Nah, ini di pos 3 untuk wawasan. Di sini terselip kolaborasi juga. Kenapa harus berkolaborasi? Kita baca di sini. Siswa juga melihat jawaban teman. Kemudian memberi komentar, membandingkan, menjelaskan. Apabila siswa yang berwawasannya luas, mereka bisa berkomentar, menyampaikan ide. Oke. Kemudian selanjutnya pos 4. Jawaban anak-anak diposting ke Padlet. Bahkan mereka bikin slide sendiri bisa ya. Kemudian slide-nya diposting ke Padlet-nya juga. Nah, di sini endingnya pos 5. Di pos 5 siswa menuliskan di Padlet kesimpulan belajar, kemudian guru melakukan penguatan dengan konsep esensial di kolom kelima tadi dan menutup pembelajaran di sana. Tujuannya menguatkan pemahaman. Seperti apa kalau kita visualisasikan? Mari kita lihat yang di sini. Bisa terlihat prosesnya untuk visualisasi. Ini di pos 1 tadi sebagai masalahnya. Kemudian di pos 2 bisa menemukan hal-hal baru sehingga mereka pun mengambil kesimpulan, keputusan bersama, bahkan bisa memecahkan masalahnya di sini. Nah, tapi setelah pos 2 ini tidak hanya sampai memecahkan masalah, mereka harus membandingkan dengan teman lain. Kenapa harus membandingkan? Karena
jawaban satu kelompok dengan kelompok lainnya bisa saja berbeda. Dan mereka harus mempertanyakan itu, bukan kepada gurunya, tapi mereka berkomunikasi dengan kelompok lain, sharing, kenapa jawaban kamu misalnya dalam siklus hidup kupu-kupu tadi, ya, yang satu menjawabnya secara ilmiah, bahwa dengan adanya siklus tersebut, hewan menjalani kehidupannya untuk bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia yang seperti itu. Tapi ternyata ada sisi lain. Jawabannya misalnya karena Allah menciptakan kupu-kupu sebagai makhluk yang indah, maka prosesnya harus beberapa tahap biar menjadi indah. Kan pemikiran anak kita tidak tahu ya. Tapi ada itu, unik sekali memang jawabannya. Nah, ini seperti ini. Di sini di pos 1 dan 2 ini masuk di mindfulness. Kenapa mindfulness? Karena di sini anak harus tahu apa sih isi video tadi. Bagaimana sih terjadinya? Nah, di sini sehingga pertanyaan pemantik yang kita berikan itu bisa terjawab di sini. Anak-anak ikut merasakan bahwa di video tersebut ada maknanya. Nah, makna ke meaningfulness di sini. Setelah mendapatkan makna, anak-anak berkolaborasi, sharing. Di situ juga terasa dari problem tadi terasa cara berkomunikasinya efektif atau tidak. Jadi di situ meaningnya, selain itu mungkin ada berempati, ada saling menghargai pendapat. Nah, kemudian di pos 4 dan pos 5 itu joyfulness. Mereka sudah merasakan, sudah mengetahui artinya. Setelah itu mereka bisa berkreasi dengan ide-ide dan pemikirannya. Nah, di sini. Ini yang di bawah ini adalah SKL-nya. Kendala kritis, gotong royong, kreatif, dan keiman bertakwa. Jadi di situ semua masuk. Bagaimana kalau kita tampilkan satu? Ini di pos 1. Kita siapkan sirkuitnya. Tidak begini ya sirkuitnya. Bapak Ibu bisa berkreasi. Misalnya di pos 1 kita pertama tetapkan standar prosedur untuk motivasi. Untuk motivasi itu indikator ketercapaiannya apa saja, agar kelihatan anak-anak tuh mendapatkan motivasi atau tidak di pos 1 itu. Jadi kita harus tetapkan standarnya. Nah, di sini. Kemudian pos 2 selanjutnya dengan ditampilkan ini, dan boleh tidak di kelas diam untuk melihat Padlet, misalnya punya kebun sekolah, atau misalnya hanya ada satu pot bunga di sekolah itu bisa kita lihat, perlihatkan ke anak-anak, ini loh daun, ada nggak ulatnya ya? Bagaimana ini kalau ulatnya dimakan, daunnya dimakan oleh ulat tadi? Nah, ini jadi konstruktifnya kelihatan. Selanjutnya di pos 3, nah ini membandingkan sehingga mereka berkolaborasi. Terakhir, mereka menyampaikan ide, pendapat di sini. Setelah mengeksplorasi dari A sampai Z, ternyata ini yang mereka dapatkan, yang didapatkan oleh anak-anak. Nah, ini kesimpulannya. Di sini guru mulai turun untuk meluruskan tadi di kesimpulannya, memberikan materi esensial. Kemudian tidak lupa memberikan apresiasi kepada siswa yang teraktif misalnya,
Nah, ini juga di penutup ya, di setelah refleksi. Anak yang aktif, yang sharing, yang banyak membantu teman, yang pokoknya yang top itu mendapatkan apresiasi di sini. Jadi intinya sirkuit tadi repeating and adding pada setiap pos sampai tercapai tujuannya. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga endingnya seperti ini, setelah presentasi dan melakukan semua hal, anak-anak mendapatkan penghargaan. Boleh bintang atau apa, hadiah seperti tadi ya, permainan yang menang dapat itu. Tapi kalau ini sepanjang pembelajaran kita siapkan kertas observasinya, kemudian kriterianya seperti apa untuk anak yang terbaik ini mendapatkan penghargaan. Nah, kalau ini dalam pembelajaran juga, boleh saya putarkan? Sedikit saja. Videonya kelihatan sampai belakang? Oh, nggak ada suara. Nah, anak-anak sambil melihat Padlet. Ini Padletnya model yang table ya. Kalau yang tadi saya tampilkan itu modelnya papan yang kalau itu. Kalau ini yang table. Mohon maaf karena 2 minggu ke belakang memang sedang batuk ya, jadi saya makanya siap. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, saya sempat ini juga pesimis juga ya, bisa nggak nanti presentasi gitu dengan keadaan batuk begitu, tapi alhamdulillah. Terima kasih. Sehat, amin. Sehat ya. Oke, selanjutnya ini setelah anak-anak di sini sambil melihat Padlet, mereka diberikan papan juga di sini padnya. Selain Padlet ini melakukan, nah ini membaca kemudian menyelesaikan masalahnya di sini. Yang saya berikan ini soal cerita, di Padletnya soal cerita. Jadi padnya itu tidak hanya Padlet ya, bisa yang lain juga. Dan ternyata kita lihat tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia saja yang bisa mempergunakan ini. IPA, sains, kemudian ini matematika juga bisa mempergunakan ini. Bahkan di sini lebih jelas. Nah, anak bisa melihat langsung dan langsung mengekspresikan dirinya di sini. Baik, ada di Mentimeter ada pertanyaan selanjutnya yang mungkin sudah lihat ya Pak. Pertanyaan yang selanjutnya di Mentimeter, boleh dibuka kembali Mentimeternya. Maaf, saya menggunakan grafis. Nah, ini sudah kita lihat jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, apakah si Robert ini mindful? Dari jawaban di sini semuanya iya. Berarti kita bisa menerapkan deep learning dengan model pembelajaran si Robert ini.
ini belum launching ya, karena penelitiannya juga belum selesai. Di sini sirkuitnya yang paling sulit untuk menentukan standar sirkuitnya. Makanya harus lama untuk menelitinya, apa saja yang menjadi problem pada anak-anak, pada guru, kemudian pembelajarannya akan diberikan sirkuitnya seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah si Robert meaningful, bermakna tidak buat anak-anak pembelajaran tadi? Silahkan bisa diisi kembali. Saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu juga sebagai partisipan. Kemudian untuk penelitian saya pun bisa lebih semangat ya apabila bisa memberikan suaranya. Kan kalau tidak meaningful untuk apa ya? Baik. Ya, saya tanya. Terima kasih. Ya, saya tanya ke teman-teman, meaningful tidak teman-teman? Baik, terima kasih. Kalau gitu saya semangat melanjutkan di sini. Yang terakhir, joyful? Sudah ya. Kita tutup mentinya. Waktunya sudah habis dan di sini implementasi deep learning-nya juga sudah dipaparkan yang tadi sampai ke pos 5 sudah dibuat. Kemudian ini conclusion, inovasi bukan sekedar teknologi, tapi bagaimana kita merancang pengalaman belajar yang bermakna, kolaboratif dan menyenangkan. Si Robert adalah salah satu jalan untuk menujunya. Oke teman-teman, mohon dukungannya. Saya akan terus melanjutkan penelitian ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya panggil lagi Ikip Siliwangi ya, siap. Ikip Siliwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Wiyaja Saman atas perkongsian itu tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sidang penghargaan dan cenderamata. Bagi menyempurnakan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Dr. Mama Hanafiah Khamis untuk mengiringi yang berusaha Dr. Hairiah Fitimuni. Kita mulakan dengan penyampaian sidang penghargaan kepada para pembentang, siswa dan siswi guru daripada IPG Kampus Tun Hussein On. Dijemput Wakil Bahasa Melayu Nur Farhanis Najlah binti Sulaiman. Seterusnya, Wakil Lalitasa Nur Amira Batrisha binti Zulkarnain. Seterusnya, Wakil Pendidikan Islam Saudari Wan Najwa binti Wan Adi Amran. Seterusnya, dipersilakan pembentang daripada mahasiswa Ikip Siliwangi Saudari Ratna Marlina. Seterusnya, Saudari Ria Salman. Berikan tepukan dulu. Seterusnya,
Seterusnya, majlis mempersilakan Dr. Hairiyah binti Munib untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada yang berbahagia Profesor Dr. H. Harris Hendriana, Direktur Pasca Sarjana IKIP Siliwangi sebagai Ketua Delegasi. Seterusnya, dipersilakan Seterusnya, kita menjemput Profesor Dr. H. Harris Hendriana untuk menyampaikan cenderamata kepada Dr. Hairiyah binti Munib. Dipersilakan Dr. Asif Samsudin untuk menyampaikan cenderamata. Seterusnya, kita menjemput Puan Siti Zarinah binti Jamisari, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seri Teluk untuk menerima cenderamata dari IPG Kampus Ferguson On. Seterusnya, saya menjemput sekali lagi Dr. Hairiyah binti Munib untuk menyampaikan cenderamata kepada Puan Siti Zarinah binti Jamisari, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Seri Teluk. Seterusnya, Encik Muhammad Faizal bin Amir, Guru Penolong Kanan Kurikulum Sekolah Kebangsaan Seri Teluk untuk menerima cenderamata. Seterusnya, yang berusaha Puan Nur Fariza binti Muhammad, Wakil Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat untuk menerima cenderamata daripada pihak IPG Kampus Ferguson On. Terima kasih mengucapkan di atas penyempurnaan penyampaian suri penghargaan dan cenderamata itu tadi. Hadirin sekalian, majlis sudah sampai ke penghujungnya. Tuan padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Impian kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekali lagi kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesediaan para pensyarah dan mahasiswa IKIP Siliwangi kerana sudah datang berkunjung ke IPG Kampus Ferguson On dan Sekolah Pengajar Sekolah Kebangsaan Seri Teluk. Kita akhiri program kita hari ini dengan nyanyian lagu Kami Guru Malaysia. Hadirin diminta bersedia.